warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Uda Fikri, latihan IELTS online. Kita sekarang membahas writing task 2, teman-teman. Jadi tadi saya belajar sedikit sebelum saya record video ini. Saya memastikan ya. Nah, dari kemarin saya coba memahami bagaimana cara menulis atau mengerjakan writing IELTS task 2. Terutama ini ada di Cambridge IELTS 19 Test 1. Pertanyaannya seperti ini. Some people think that competition at work, at school, and in daily life is a good thing. Others believe that we should try to cooperate more rather than competing against each other. Discuss both these views and give your own opinion. Nah, sebelum kita mengerjakan writing task 2 ini, kita harus tahu dulu ya, ini jenis pertanyaan apa. Atau yang diminta oleh task 2 ini adalah tulisan yang seperti apa. Gitu dulu ya. Nah, kita mundur sedikit tentang ini. Saya coba buka website ini ya, IELTS Jackie. Ini orang ini. Ini saya Google aja, dan kebetulan yang muncul punya dia, dan kayaknya lumayan bagus. Nah, di sini kita harus pahami IELTS task 2 itu setidaknya ada 5 macam atau 5 jenis task 2 essay untuk IELTS. Yang pertama adalah opinion essay, yang kedua discussion essay, yang ketiga problem solution essay, yang keempat advantages and disadvantages essays, terus yang terakhir double question essays. Nah, ini kita harus paham ya. Nanti kita harus latihan ini ya, mencoba 5 jenis task 2 IELTS ini. Kalau dilihat dari pertanyaan yang tadi, yang di sini tadi ya, some people think that competition bla bla bla, discuss both these views. Kayaknya kira-kira yang diminta esai jenis apa? Coba. Ada yang tahu? Apakah opinion essay, discussion essay, problem solution essay, atau bagaimana? Nah, untuk lebih lanjut ya, untuk menentukannya mungkin agak bingung ya. Kita harus tahu dulu jenis esai ini apa gitu ya. Nah, jadi dari situ baru kita bisa menentukan. Oh, ini masuk ke jenis esai ini. Opinion essay, ini sudah ada penjelasannya, adalah esai yang juga disebut sebagai agree disagree. Gitu. Jadi ya namanya aja opini. Jadi ini esai yang menunjukkan tentang opini. Agree atau disagree. Atau bisa juga argumentative essay. Itu ini yang paling sering muncul di IELTS test, writing task 2. Nah, di sini kita akan ditanya tentang opini kita. Terus kita agree atau disagree. Dan yang terakhir adalah to what extent do you agree or disagree. Jadi kita harus menjelaskan agree-nya itu seperti apa, disagree-nya seperti apa. Contoh pertanyaannya seperti ini. Ini ada kalimat gitu ya, ada pernyataan. Nah, kira-kira kita setuju atau tidak? Oke. Contohnya seperti ini, space exploration is much too expensive and the money should be spent on more important things. Eksplorasi luar angkasa itu sangat mahal sekali dan uangnya seharusnya digunakan lebih untuk hal-hal yang lebih penting. What is your opinion? Nah, ini kita jelas itu kita diminta untuk menulis opinion essay. Ya. Oke, masih aman?
Jadi kita harus menyatakan setuju nggak dengan pernyataan ini. Kalau setuju bagaimana, kalau tidak setuju bagaimana. Terus yang ini juga lebih jelas lagi, a big salary is much more important than job satisfaction. Gaji besar lebih penting daripada kepuasan bekerja. Nah, do you agree or disagree? Nah, kita setuju nggak dengan pernyataan ini? Kalau setuju bagaimana, tidak setuju bagaimana. Yang ketiga, contoh yang lain, advances in technology and automation have reduced the need for manual labor. Therefore, working hours should be reduced. Kecanggihan teknologi dan otomatisasi telah mengurangi kebutuhan pekerjaan manual. Oleh karena itu, jam kerja harus dikurangi. Nah, itu ya. Nah, ini to what extent do you agree or disagree? Nah, ini adalah opinion essay. Kita diminta menentukan posisi, kita sepakat setuju atau tidak setuju. Ini opinion essay. Nah, tipsnya untuk mengerjakan pertanyaan semacam ini adalah pilih satu side saja, satu pendapat saja. Kamu kalau setuju, setuju saja. Kalau tidak setuju saja. Jadi jangan tengah-tengah. Itu nanti susah ya kalau kita mengambil I agree and also I disagree ya. Itu nggak bisa itu. Jadi mending satu aja ya. State your opinion clearly in the introduction. Nah, nanti di introduction, di paragraf pertama, kita harus jelas. I disagree gitu. Soalnya ini contoh ya. Space exploration is much too expensive. Kalau saya kebetulan setuju dengan pernyataan ini. Saya akan bilang, I agree that space exploration is too expensive. And therefore, the money that is used for space exploration should be spent more on important things, such as reducing the level of poverty. Itu contoh ya. And then also to to spend more on food food safety atau food security gitulah. Jadi ketahanan pangan. Nah, itu kira-kira ya. Nah, itu kira-kira teman-teman. Dan strukturnya sudah ada di sini, ini bagus ini. Susunannya tetap ya, kalau di task 2 itu 4 paragraf saja, jangan banyak-banyak. 4 ya, 4 paragraf. Yang pertama introduction, yang kedua main body paragraf yang pertama, paragraf main body paragraf kedua, dan yang terakhir conclusion. Jangan banyak-banyak, 4 saja. Nah, ini 4 paragraf saja udah bagus. Di introduction-nya paraphrase pertanyaan. Yang kedua berikan pendapat. Kalimat ini poin-poin ini adalah kalimat-kalimatnya ya. Terus yang terakhir adalah state two supporting reasons. Nah, ketika kita menyebutkan agree or disagree, kita sebutkan alasan-alasannya. Ya. Minimal 2. Terus nanti alasan pertama dijelaskan di main body paragraf 1. Ya kan? Outline first reason for supporting this view. Terus penjelasan pertama, terus contoh. Dan ini bisa diikutin ya strukturnya. Topik sentence jangan lupa. Yang namanya paragraf itu bisa disebut paragraf yang bagus jika ada topik sentence. Jadi kalimat pertama itu harus merangkum seluruh paragraf, seluruh isi paragraf. Oke, yang terakhir conclusion itu ya summary dari pendapat kita dan key reasons ya, atau bisa juga paraphrase dari introduction kita. Terus kayaknya pertanyaan yang tadi yang ada di sini bukan opinion ya, bukan opinion essay menurut saya. Ya karena sini bukan pernyataan terus kita diminta menjelaskan opini. Oke, kemungkinannya yang kedua ini discussion essay. Oke ya. Discussion essay kita diminta ini. Kalau tadi kan kalau agree saja, disagree saja. Kalau ini enggak, kita diminta menyajikan membahas kedua sisi dalam argumen tersebut gitu. Ya. Usually you will be asked for your own opinion as well. Nah, di discussion essay ini selain pendapat kedua pihak itu kita sajikan, kita juga diminta
menjelaskan pendapat kita. Yang paling mudah adalah kita milih satu point of view to agree with and one side to disagree with. Jadi tetap ya, kita tetap harus memilih, kita setuju yang mana, kita mengikuti yang mana. Nanti di situ ada dua pendapat ya, kita pilih satu saja. Itu lebih mudah menurut saya. Hanya saja nanti kita harus menyajikan pendapat dari pihak yang tidak kita sepakati gitu ya. Nah, ini jelas ya, discuss both views and give your opinion. Discuss both views and give your opinion. Jadi kalau ada instruction yang seperti ini artinya kita disuruh membuat discussion essay. Nah, ini pas banget ya. Kita lagi mengerjakan ini. Sama kan contohnya, some people think that the government should provide free education at every level. However, some say that individuals should pay for their university education. Oke, jadi ini yang akan kita kerjakan adalah discussion essay. Tipsnya adalah kita harus membangun argumen dari kedua belah pihak. Terus nanti akhirnya kita, nah urutannya adalah ketika menyajikan dua pendapat ini, kita bahas dulu pendapat yang kita tidak setuju, gitu. Nanti di paragraf selanjutnya yang adalah paragraf yang merebuttal gitu ya, yang menolak pandangan di atasnya. Nanti ada, ini ada contoh yang bagus ya. Terus nanti ada essay structure. Kalau di sini yang discussion, oh ini nih, sorry. Jadi struktur paragrafnya mirip-mirip ya dengan yang ada di opinion essay. Jadi tetap introduction, main body paragraf 1, main body paragraf 2, conclusion. Cuma isinya berbeda ya, terutama di main body paragraf 1. Yaitu main body paragraf 1 itu adalah negative viewpoint-nya ya, yang kita nggak setuju gitu. Nanti yang main body paragraf kedua itu adalah yang kita setuju. Oke. Ya, terus yang ketiga nanti ada problem essays, pertanyaannya seperti ini. Oh ini nih, key tipsnya. Jadi kalau dari penjelasannya di sini, problem essay itu adalah cause and solution. Jadi nanti pertanyaannya adalah tentang penyebabnya apa, terus solusinya apa gitu ya. Jadi problem solution essay atau cause solution essay. Ini tipsnya jangan mengelis, mendaftar ya, membuat list gitu aja, membuat list terlalu banyak penyebab dan solusi. Jadi mungkin ya, nih pilih satu atau dua saja yang nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Terus yang paling penting adalah ini, menyambungkan setiap masalah kepada solusinya gitu. Jadi harus pas. Masalah ini, solusinya ini. Masalah ini, solusinya ini ya. Jadi kira-kira ya satu atau dua saja. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau pertanyaan problem essay itu biasanya adalah ya terlalu banyak masalah ya, atau terlalu banyak penyebab yang kita daftar gitu. Jadi akhirnya tidak tidak mendalam gitu tulisan kita. Ini contoh, how overpopulation in many urban centers around the world is a major problem. What are the causes of this? How can this problem be solved? Ya, ini kan jelas banget ya. Artinya kita disuruh menuliskan problem essay. Ini nanti di strukturnya itu kita disuruh paraphrase question di introduction. Terus kita jelaskan satu saja, satu masalah utama dan apa saja solusinya gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Mungkin yang banyak ini ya, coba nih. Main paragraf 1, penyebabnya apa, itu nanti satu paragraf. Terus paragraf main body paragraf kedua itu solusinya saja. Nah, gitu. Jadi paragraf pertama itu penyebabnya, paragraf kedua itu solusinya. Terus nanti kesimpulan. Ya, terus yang keempat ada advantages and disadvantages essay.
pertanyaan yang sering digunakan adalah what are the advantages and disadvantages. Nah, ini dari pertanyaannya saja kita bisa sudah tahu ya, ini esai seperti apa yang diminta. Strukturnya sih sudah jelas ya. Nanti di sini kita jelaskan di introduction kita buat kerangka pendapat-pendapat gitu ya, yang menunjukkan pernyataan. Ya, outline the view or view stated the statement. Jadi pandangan-pandangan. Terus nanti main body paragraf 1 advantage-nya. Jadi manfaatnya apa saja? Satu saja. Terus nanti main body paragraf kedua itu disadvantage-nya. Dan itu nggak usah banyak-banyak, satu saja. Yang paling penting adalah penjelasan, terus contoh dan juga hasil gitu ya. Terus yang terakhir adalah double question essays. Nah, ini apa bedanya double question essays dengan discussion essays? Nah, ini adalah direct question atau two question essay. Jadi ada dua pertanyaan yang berbeda. Mungkin gitu ya. You must answer both questions fully. Nah, ini penting ya. Jadi kalau ada dua pertanyaan berbeda itu, dua-duanya harus terjawab di dalam tulisan kita. Don't confuse it with an opinion or a discussion essay. Nah, ini ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau bentuknya betul-betul double question essay, ini bentuknya berbeda dengan opinion ataupun discussion essay. Ya, jangan sampai salah. Be careful that you don't end up with too many ideas to write about. Nah, ini jangan terlalu banyak ide dalam menulis. Jadi tulisan IELTS itu atau writing task 1 atau terutama task 2 yang ada di IELTS itu yang terpenting bukanlah banyak tulisannya tapi tertata rapi gitu ya. Nah, gitu. Terus poinnya tersampaikan dalam tulisan. Contohnya ini, success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? Ya. Jadi kesuksesan itu sering diukur berdasarkan kekayaan dan kepemilikan materi. Apakah menurutmu kekayaan adalah tolok ukur terbaik tentang kesuksesan? Apa yang membuat seseorang sukses? Nah, ini ada dua pertanyaan yang berkaitan tapi berbeda gitu maksudnya. Kalau yang pertama, apakah menurut, ini agak pendapat sedikit ya, apakah menurut kita yang namanya kekayaan itu menjadi tolok ukur kesuksesan? Terus yang kedua, apa yang bisa membuat orang sukses? Coba ini, strukturnya seperti ini. State your answer to both questions. Oh gitu. Jadi dalam outline sentence itu kita harus menjawab pertanyaannya. Mungkin satu, I don't think gitu, semuanya ini contoh ya. Kalau menurut saya yang namanya kesuksesan itu tidak diukur berdasarkan kekayaan. Itu menurut saya. Terus apa yang membuat orang sukses? Ya, menurut saya yang membuat orang sukses itu adalah orang yang sehat, jasmani dan rohani, bahagia ya. Jadi kalau saya kunci kesuksesan itu adalah kebahagiaan, mungkin itu ya. Nah, susunannya untuk main paragraf 1 itu adalah menjelaskan jawaban dari pertanyaan pertama gitu. Seandainya kita bilang ya bahwa kekayaan bukanlah tolok ukur kesuksesan, kita jelaskan. Jadi kenapa itu bukan tolok ukur kesuksesan? Karena yang namanya kekayaan, orang kaya kadang ada juga yang stres. Stresnya seperti apa? Stres karena takut nanti kekayaannya dicuri orang, atau bahkan orang kaya itu malah yang paling banyak utangnya, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Terus main body paragraf kedua itu adalah jawaban dari pertanyaan kedua. Oke ya, itu 5 jenis pertanyaan yang ada di writing task 2. Nah, balik lagi ke sini. Kita sudah menemukan bahwa pertanyaan dari soal writing ini adalah
yang diminta adalah discussion essay ya. Nah, karena di sini ada kata-kata discuss both these views. Nah, saya sudah menemukan satu contoh ya, kita satu contoh aja dulu yang menjadi jawaban dengan nilai band 9. Ini band 9 teman-teman. Ini bagus banget ya. Terutama kenapa? Karena yang diminta ini kan academic writing ya. Kalau academic writing yang menjadi kesan saya dari contoh jawaban ini atau tulisan orang ini adalah hindari menggunakan first person pronoun. Ya, jadi I agree, I disagree, kayaknya itu sih. Karena di sini saya tidak menemukan kata I gitu ya, tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Dan memang yang namanya academic writing itu lebih sedikit ya penggunaan first person pronoun. Dan yang paling sering adalah ini ya, apa namanya, menggunakan passive, terus yang dijadikan subjek itu adalah inti dari pembahasan. Ini contoh kalimat pertama. Ini introduction ya. Dan lagi-lagi sesuai dengan arahan para mentor IELTS untuk task 2 itu nggak usah banyak-banyak ya, 4 paragraf saja. Pertama introduction, yang kedua ini karena discussion essay berarti main body paragraf pertama itu menjelaskan negatif negative points ya. Coba balik lagi ke sini. Ini coba biar pas ya. Discussion essays. Nah ini main sorry. Ya. Main body paragraf 1 negative viewpoint. Ini biar jelas. Yang pertama ya. Sebentar. Begini. Nah, ini negative pointnya. Terus yang ini main body paragraf 2 yang berarti main body paragraf 2 yaitu positive viewpoint. Positive viewpoint. Yang terakhir ini adalah summary atau conclusion. Nah, penggunaan vocabnya itu juga sangat bervariasi dan sangat akademik sekali. Contoh menggunakan kata-kata ini ya. Ada konsep ya kan. Jadi competition ini kan tentang sebagian orang berpandangan bahwa competition atau kompetisi di dunia kerja, di sekolah, dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang baik, bagus. Sementara orang lain percaya bahwa kita sebaiknya mencoba untuk berkooperasi atau bekerja sama lebih daripada berkompetisi satu sama lain, gitu kan. Nah, dia nampaknya lebih suka dengan kompetisi daripada kolaborasi atau kooperasi. Terutama di sini ya. Ini adalah pendapat dia ya atau thesis statementnya. Ini bagus ini. Jadi ketika menulis task 2 itu kita tulis begini. This essay will examine, will present. Nah, ini sangat akademik sekali ya. Both perspectives before presenting. Nah, ini setelah nanti kita menyajikan perspektif kedua belah pihak ini, yaitu yang mendukung kompetisi dan juga yang mendukung kooperasi atau kerjasama, kita akan menyajikan pendapat kita pribadi gitu ya. Kenapa kita lebih memilih salah satunya? Ini bagus nih ya. Terus variasi vocabnya sangat bagus. Proponents of cooperation atau pendukung cooperation. Terus di sini dia nggak pakai proponents lagi, tapi advocates ya. Pendukung itu diganti dengan advocates. Terus dia pakai contoh juga, for instance.
Di sini for instance, di sini dia pakai for example. Jadi tidak ada repetition di situ. Terus apalagi penggunaan ini kata sambungnya conversely. Conversely ini kan sama dengan in contrast, ya kan? Terus apalagi ya argumentasinya ini susunan kalimatnya juga sangat akademik ya. A collaborative environment can alleviate. Oh ini kan sangat sophisticated sekali ini pilihan katanya. Inadvertently. Ini saya pun nggak kepikiran ya. Terus ada istilah constructive rule. Waduh, ini memang orang yang sangat berpengalaman dalam menulis dalam academic writing mungkin ya. Nih, consequently juga bagus. Competition can drive individuals to constantly seek self improvement. Wah, ada istilah ini. Self improvement, terus advance. Nah, advance ini kan bisa develop, bisa advance dan seterusnya. Terus dalam summary itu ada apa? Dia bilang ini. Dia lebih suka balance approach, yaitu pertama mengincorporate. Nah, incorporate ini juga merupakan vocab yang sophisticated banget ini. Sangat bagus sekali untuk academic writing. Jadi dia berpendapat elemen keduanya kalau bisa tetap digunakan. Ini yield. Yield ini aja saya jarang sekali menggunakan kata-kata yield ya. Ya, akan generate tadi juga dia pakai generate. Has generated considerable discourse. Wah, ini sangat bagus ya. Ini aja saya nggak kebayang. Ini apa lagi ya? Camaraderie. Ini coba camaraderie itu apa? Camaraderie. Ya sangat canggih sekali bahasanya dan betul-betul akademik nih. Camaraderie. Oh, kamrat ya. Dari kata-kata kamrat, kamarad. Jadi kayak persahabatan ataupun pertemanan ya. The sense of camaraderie. Kalau saya mungkin this sense of friendship, this sense of collaboration gitu kan, can contribute. Itulah kira-kira teman-teman ya sementara penjelasan tentang IELTS writing ini. Saya suka banget ini dengan contoh untuk band 9-nya ini. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya bisa nanti untuk tes yang asli. Amin. Itu dulu. Kita lanjut pada tes-tes selanjutnya.